Shalom, saudara yang kasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, saya mau tanya, saudara pernah ragu nggak dalam hidup ini? Ya, mungkin ragu menerima sesuatu ketika kita diberikan sesuatu. Atau mungkin ragu untuk melakukan sesuatu, saudara. Mungkin kita harus melakukannya, tapi kita ragu-ragu tentang kemampuan kita. Ya, ketika kita ragu, saudara, membuat kita nggak tenang, saudara ya. Kalau saya lakukan, jangan-jangan saya tidak bisa. Atau jangan-jangan kalau saya lakukan, saya bisa. Ya, saudara, ya mungkin dalam beberapa hal pernah ragu untuk membuat keputusan. Sesungguhnya saudara, orang yang ragu itu adalah orang yang sebenarnya tidak percaya. Ya, tidak percaya dengan dirinya, tidak percaya dengan kemampuannya. Dan kondisi itu membuat seseorang tidak nyaman. Saudara, ada satu kisah di dalam Alkitab. Seorang ayah yang ragu kalau Tuhan Yesus itu sanggup untuk menolong anaknya yang sedang sakit, saudara. Nah, kita melihat kisah ini, saudara, dalam Markus pasal 9 ayat 14-29. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23 jawab Yesus, katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Saudara, perikop ini mengisahkan seorang anak yang sedang mengalami demonik ataupun mengalami yang namanya kerasukan roh jahat, saudara ya. Ayah ini membawa anak ini kepada murid-muridnya supaya mereka mengusir roh jahat itu, saudara, agar anak ini terlepas daripada kuasa roh jahat.
Tetapi saudara, mereka tidak dapat melepaskannya, atau murid-muridnya tidak dapat membebaskan anak ini dari kuasa roh jahat tersebut. Dan ketika mereka melihat Yesus, saudara, mereka tercengang dan mereka segera menemui Yesus. Dan orang itu menyampaikan masalahnya kepada Yesus, orang tua itu, saudara-saudara ya, dan dia berkata, "Jika engkau bisa, berbuatlah sesuatu." Saudara-saudara, iya, di sini satu ungkapan yang ragu. Jika engkau dapat, maka Tuhan Yesus berkata begini, itu ketiga. Katamu jika engkau dapat. Saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak ini ketika mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika mendengarkan perkataan Yesus itu, saudara, dia berkata, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya." Ayat 25, saudara, di situ dikatakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, lalu Yesus menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang yang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Saudara, maka di sini kita melihat roh jahat itu taat kepada perintah Yesus, lalu dia keluar dari anak itu sehingga anak itu dilepaskan, dibebaskan dari kuasa roh jahat tersebut. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala kuasa yang ada di dalam dunia ini, saudara. Saudara, kira-kira kalau kita ditanya hari ini iman seperti apa iman yang kita punya? Kita mengaku percaya Tuhan Yesus, dan kita berseru-seru kepada Tuhan Yesus, bahkan mungkin berkali-kali kita memohon pertolongan kepada Yesus, tapi sampai hari ini kita belum mendapatkan jawaban seperti yang kita inginkan. Ketika kita tidak mendapatkan jawaban seperti yang kita inginkan, saudara, kita mulai tergoda untuk meragukan Tuhan Yesus. Bahkan, saudara, kita bisa mempertanyakan, apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan sanggup untuk menolong saya? Saya ingat satu ayat firman Tuhan yang dikatakan oleh Yakobus, saudara. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 8. Firman Tuhan berkata begini, "Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Kalau saya bisa bahasakan dengan bahasa yang sederhana, sebab orang yang ragu-ragu tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, jika iman kita hari ini iman yang ragu-ragu, maukah kita dengan jujur seperti ayah, anak yang kerasukan roh jahat yang dibebaskan ini berkata, "Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Menurut saya, saudara, pengakuan yang polos, yang jujur di hadapan Tuhan, mengakui kita sebagai orang yang kurang percaya, adalah ekspresi iman yang sejati di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, Tuhan akan pasti menopang kita, meneguhkan iman kita untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita setiap hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami belajar ya Tuhan bahwa bagaimana kami harus menjadi orang yang percaya tetapi tidak ragu. Menjadi orang yang percaya dan sungguh-sungguh percaya. Untuk itu Tuhan, jikalau Engkau menemukan kami selama ini menjadi orang percaya yang penuh dengan keraguan, Tuhan, kami mau mengakui diri kami di hadapan Tuhan. Tolonglah kami yang tidak percaya ini, supaya kami diteguhkan, dikuatkan iman kami,
untuk terus setia iring Tuhan, andalkan Tuhan di dalam seluruh hidup kami, tidak hanya sesaat tetapi untuk setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.